Shalom, selamat pagi anak Miss sekalian. Berjumpa kembali bersama saya, Miss Jeti Sinambela. Nah, sekarang kita masih akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu tentang fungsi kuadrat ya. Sebelumnya, kita sudah belajar bagaimana bentuk umum dari fungsi kuadrat, kemudian bagaimana menentukan nilai maksimum, minimum, atau titik baliknya, ya kan? Nah, kemudian kita sudah belajar juga cara menentukan sumbu simetrinya atau persamaan sumbu simetrinya, titik potong, ya kan? Nah, kemudian kita juga sudah belajar bagaimana membuat grafik fungsi kuadrat, ya kan? Bagaimana membuat grafik fungsi kuadrat. Nah, grafik fungsi kuadrat itu selalu bersifat parabola, ya. Nah, untuk kelanjutan dari pembelajaran kita ini yaitu tentang menentukan fungsi kuadrat, ya. Menentukan fungsi kuadrat artinya kalau yang sebelumnya yang diketahui sama kita itu adalah fungsinya, kita membuat grafiknya atau menentukan titik-titiknya, gitu ya. Nah, kalau di sini kita mau menentukan fungsi kuadrat atau membuat fungsi kuadrat, ya. Membuat fungsi kuadrat. Nah, yang pertama, menentukan rumus fungsi kuadrat jika diketahui titik baliknya. Ya, ingat kembali bahwa titik balik itu sama dengan titik puncak. Ya, titik puncak. Untuk menentukan rumus fungsi kuadrat jika diketahui titik baliknya. Ya, nah, jika diketahui titik puncak, nah titik puncak itu kita misalkan dengan XP, YP, ya, X puncak dan Y puncaknya. Maka rumus fungsi kuadratnya adalah, nah ini harus diingat ya, harus diperhatikan ini. Y sama dengan A kali X kurang XP atau X puncak dikuadratkan ditambah Y puncak. Ya. Dengan A ditentukan jika diketahui titik lain yang dilalui kurva. Nah, apa sih maksudnya? Nah, kita perhatikan contohnya biar lebih gampang ya. Tentukan fungsi kuadrat yang berpuncak di 1,2. Berarti titik baliknya atau titik puncaknya 1,2. Dan memotong sumbu Y di 0,3. Kalau memotong sumbu Y, berarti X-nya sama dengan 0. Kalau memotong sumbu X, berarti Y-nya sama dengan 0. Ya, itu harus diingat. Nah, kita perhatikan untuk penyelesaiannya, tadi diketahui titik puncaknya atau titik baliknya 1,2, berarti XP sama dengan 1, ini 1. Kemudian YP sama dengan 2. Ya. Nah, kita masukkan ke rumusnya, yaitu Y sama dengan A kali X kurang XP kuadrat tambah YP. XP-nya kita ganti dengan 1, dan YP-nya kita ganti dengan 2. Ya, kemudian katanya tadi soalnya memotong sumbu Y di 0,3. Berarti ketika X-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan 3. Ya, sekali lagi, ketika X-nya bernilai 0, maka Y-nya bernilai 3. Nah, kita substitusi ke persamaan ini. X-nya kita ganti dengan 0 dan Y-nya kita ganti dengan 3. Maka 0 kurang 1 min 1. Min 1 kuadrat 1 ya. 1 kali A. A berarti 3 sama dengan A tambah 2. Ya, sehingga A-nya sama dengan 1. Nah, oke, jadi fungsi kuadratnya adalah, nah, kita sudah peroleh nilai A. Ya, kita gantilah nilai A-nya ke rumusnya ini ya, ke bentuk umumnya ini, yaitu Y sama dengan 1 kali X kurang 1, XP-nya tadi 1 ya, kuadrat tambah 2. 2 itu dari YP, ya, Y puncaknya. Y sama dengan X kuadrat. Nah, ini kamu kuadratkan ya, X kuadrat tambah 2X tambah 1 tambah 2 ya, ini harusnya ke atas ya, tambah 2. 1 tambah 2 sama dengan 3, sehingga fungsi kuadratnya yaitu Y sama dengan X kuadrat kurang 2X tambah 3. Atau Fx sama dengan X kuadrat kurang 2X tambah 3.
Ya. Nah, bagaimana untuk yang kedua? Ya. Yang kedua, menentukan rumus fungsi kuadrat jika diketahui titik potong dengan sumbu X. Nah, yang tadi yang diketahui titik baliknya, ya, yang diketahui titik balik. Nah, kalau di sini yang diketahui titik potong dengan sumbu X. Kalau titik potong dengan sumbu X berarti Y-nya sama dengan 0. Kalau titik potong dengan sumbu Y berarti X-nya sama dengan 0, ya. Jika diketahui titik potong dengan sumbu X di X1,0. Nah, lihat ya, Y-nya sama dengan 0. Ini juga. Maka rumus fungsi kuadratnya adalah Y sama dengan A kali X kurang X1. X1 yang di sini. Kali X kurang X2. Nah, dengan A juga ditentukan jika diketahui titik lain yang melalui kurva. Nah, contohnya. Tentukan persamaan parabola yang memotong sumbu X. Ya, kalau dikatakan persamaan parabola itu artinya persamaan kuadrat. Karena grafik dari fungsi kuadrat itu selalu bentuknya parabola. Ya, yang memotong sumbu X di 1/2 atau setengah koma 0 dan 2,0 serta memotong sumbu Y di 0,2. Ya, memotong sumbu Y di 0,2. Nah, kita perhatikan. Tadi rumusnya yaitu Y sama dengan A kali X kurang X1 kali X kurang X2. Sehingga Y sama dengan A kali X kurang 1/2. Tadi X1-nya 1/2 ya. Kali X kurang 2. Nah, ini X2-nya sama dengan 2. Memotong sumbu Y di 0,2. Kalau memotong sumbu Y berarti X-nya sama dengan 0. Ketika X-nya sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan 2. Ya. Ketika X di sini sama dengan 0, maka Y-nya ini sama dengan 2. Nah, kita substitusikan. Berarti Y-nya sama dengan 2 tadi. 2 sama dengan A kali X-nya 0 ya. Berarti 0 kurang 1/2 kali 0 kurang 2. Oke, sehingga kita peroleh dari sini bahwa A-nya sama dengan 2. Jadi fungsi kuadrat yang dimaksud adalah Y sama dengan, nah kita substitusilah nilai A-nya ini, A sama dengan 2, ke persamaannya sini. Ya, berarti Y sama dengan 2 kali X kurang 1/2 kali X kurang 2. Nah, sehingga diperoleh bahwa persamaannya atau fungsi kuadratnya yaitu Y sama dengan 2X kuadrat kurang 5X tambah 2. Nah, yang selanjutnya, yang ketiga, menentukan rumus fungsi kuadrat jika diketahui 3 titik yang melalui parabola ya. 3 titik. Jadi, nggak diketahui titik baliknya. Dengan cara mensubstitusikan titik-titik yang melalui parabola ke dalam persamaan nih ya. Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Ya, yang ketiga titik yang diketahui itu nanti kita substitusikan. Ya, kepersamaannya itu sehingga diperoleh 3 persamaan. Lalu diselesaikan dengan metode eliminasi dan metode substitusi. Jadi bisa kita selesaikan dengan sistem persamaan linear, ya. Nah, contohnya kita lihat supaya lebih gampang dipahami. Tentukan persamaan parabola yang melalui titik-titik 0,1, 1,0, dan 3,10. Nah, artinya di sini bahwa ketika X-nya sama dengan 0, maka Y-nya 1. Ketika X-nya sama dengan 1, maka Y-nya sama dengan 0. Ketika X-nya sama dengan 3, maka Y-nya sama dengan 10. Nah, kita substitusikan dulu yang pertama, 0,1 ya. Berarti kita ganti atau kita substitusi nilai X-nya sama dengan 0 dan Y-nya sama dengan 1. Sehingga ini ya 0 kuadrat 0. 0 kali A berarti 0. 0 B kali 0. 0 tambah C. Y-nya tadi sama dengan 1. Berarti 1 sama dengan C atau C sama dengan 1. Ya. Nah, kita sudah peroleh nilai C-nya. Sehingga nilai C-nya kita ganti dengan 1. Sehingga Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C.
Nah, kemudian untuk memperoleh nilai A dan B, kita kan harus peroleh dulu nilainya semua supaya untuk mendapatkan nanti koefisien, ya, koefisiennya. Tapi konstantanya atau nilai C-nya kita sudah peroleh, yaitu sama dengan 1. Nah, untuk titik 1,0, berarti ketika X-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan 0, sehingga 0 sama dengan, ini ya, kepersamaan ini ya, 1 kuadrat, 1 kali A, 1 kali B, tambah 1, ini ya. Kemudian, untuk 3,10, titik 3,10 berarti X-nya kita ganti dengan 3. A kali 3 kuadrat berarti 9A. B kali 3 berarti 3B tambah 1 sama dengan 10. Ya. Nah, untuk mengeliminasi, kita usahakan salah satu koefisien dari variabelnya itu harus sama. Kalau misalnya B-nya yang kita eliminasi, berarti kita usahakan supaya koefisien dari B ini sama. Atau kalau A-nya yang mau kita eliminasi, berarti kita usahakan supaya koefisien dari A sama. Ya, tapi di sini yang kita samakan itu yaitu B. Maka persamaan pertama dikali 3, persamaan kedua dikali 1. Sehingga 3 kali 0, 0, 3 kali A sama dengan 3A, 3 kali B, 3B, 3 kali 1, 3. Nah, demikian juga untuk persamaan yang kedua, semua dikali 1 ya. 0 kurang 10, min 10, 3A kurang 9A, min 6A, 3B-nya habis, 3 kurang 1 sama dengan 2. Sehingga diperoleh, ini 2-nya pindah ke ruas kiri, jadi min 12 kurang, sama dengan min 6A. Sehingga A-nya sama dengan 2. Nah, kita sudah peroleh nilai C dan nilai A. Tinggal nilai B-nya yang belum. Ya. Kemudian kita kembalikan untuk persamaannya tadi bahwa 0 sama dengan A tambah B tambah 1. Nah, kita ambil dari persamaan 1 ya. Kalau ke persamaan kedua ini juga boleh. Tapi ini lebih sederhana angkanya ya. Nanti nilainya pasti sama. Terserah kamu mau substitusi yang pertama atau yang kedua ya. Nah, 0 sama dengan A-nya tadi dapat 2, B-nya belum, dan C-nya sama dengan 1. Atau ini ya, 1. Berarti B sama dengan min 3 ya. Ini 3, 2 tambah 1 sama dengan 3. Sehingga B-nya dapat min 3. Jadi persamaan yang dimaksud adalah, nah, dari bentuk umumnya kita substitusilah nilai A, B, dan C-nya. A-nya 2, B-nya min 3, dan C-nya 1. Sehingga Y sama dengan 2X kuadrat kurang 3X tambah 1. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, boleh kamu perhatikan contoh-contohnya di buku paketmu. Ya. Nah, sekaligus juga untuk persiapan ujian atau UTS-nya ya. Oke, demikian pertemuan kita hari ini. Tetap persiapkan untuk UTS-nya, dipelajari bagus-bagus mulai dari bab yang pertama ya sampai yang kita pelajari yang terakhir ini. Nah, semangat belajar dan shalom.